wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres beserta rombongan. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid serta ibu-ibu seluruh jemaah yang hadir pada subuh ini. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan iman kepada kita bersama. Alhamdulillah, sampai subuh ini kita masih bisa melaksanakan pujian kita padanya, yakni salat subuh berjamaah insyaallah. Dan tak lupa pula salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan hidup saka pada kita, yakni Al-Quran dan Sunnah yang kita pedomani sampai akhir hayat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekalian dan jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pertama, selamat datang kebijakan kepada Bapak Kapolres beserta rombongan yang sudah hadir seluruh jemaah di masjid kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan rutin untuk Bapak dan kita semua, menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Jadi untuk bersingkat waktu kepada Bapak, mari kita dengarkan kalau ada tausiah atau pengumuman bagaimananya kepada Bapak Kapolres, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla bardhain dakhala al-jannah. Sadaqal azim wa sadaqal rasul karim kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, terkhusus Pak Ketua Pengurus Masjid Islah yang punya kolam, Islah yang punya kolam, Pak dan Ramel Limo Kaum yang saya sayangi, saya banggakan, anggota para tokoh adat, alim ulama, ibu-ibu pendukaan ruang yang mudah-mudahan hari ini kita diberkahi dengan hati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dibangunkan dari mati yang sementara. Satu nikmat yang besar, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu satu nikmat yang besar. Tidak banyak orang yang diberikan karunia untuk bisa meletakkan satu kepala, anggota badan yang paling kita sayangi, yang paling kita jaga untuk bisa ditundukkan, direndahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara paling sulit. Makanya dalam satu hadis itu dikatakan nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan wajahnya, maka secara otomatis manusia-manusia itu akan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang di dunia tidak pernah terlatih untuk bersujud, maka punggungnya lemas, sehingga mereka tidak sujud, sehingga mereka tidak sujud, tidak bisa menunduk, tidak bisa menaruh kepala di bawah ketika Allah melihatkan wajahnya itu, sehingga pada saat itu manusia-manusia seperti itu diliputi dengan kehinaan, tanda-tanda. Jadi ketika orang itu tidak bisa bersujud, maka kelihatan di dunia, oh ini orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan besok kita dari kiamat bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
salam senantiasa kita limpahkan atau kita curahkan, kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak hadirin ibu yang berdoa SWT, satu orang ustadz dan orang ulama mengatakan bahwa perkara yang paling penting untuk hidup setiap manusia itu adalah yang disebut dengan iman. Perkara penting yang paling penting di muka bumi ini yang disebut dengan perkara iman. Perkara iman. Sehingga atas pentingnya perkara ini, baginda Rasulullah SAW diutus ke muka bumi untuk mengajarkan bagaimana manusia memiliki iman yang sempurna. Nabi SAW tidak diperintahkan untuk mengajarkan berdagang ke muka bumi, tidak. Meskipun beliau mengatakan beliau ini seorang saudagar, seorang kalau bahasa Arabnya itu tajir. Jadi Pak, kalau bahasa sekarang itu kalau namanya orang kaya kan orang tajir, bukan. Tajir itu bahasa Arab, artinya pedagang. Jadi kalau mau berdagang, mau kaya mah jangan jadi polisi, jadi pedagang. Nah, usaha. Kalau jadi polisi tidak bisa kaya, Pak. Polisi itu pengabdian, melayani masyarakat. Jadi kalau mau kaya, Bapak Ibu jadi pedagang. Tajir, mau orang tajir, bukan orang kaya, bukan. Kepelintir itu bahasanya. Tajir itu bahasa Arab artinya pedagang. Tapi Nabi tidak diperintahkan untuk mengajari berdagang, itu tidak. Nabi diperintahkan ke muka bumi ini, kata dalam sebuah hadis, aku tidak diperintahkan untuk berdagang, mengumpulkan harta, tapi aku diperintahkan untuk menyempurnakan agama. Bagian yang paling penting dalam agama itu adalah yang disebut dengan iman. Jadi PR kita Pak hari ini sebenarnya hidup di muka bumi, mau jadi pedagang, mau jadi orang kantoran, mau jadi orang kaya, orang miskin, itu sebenarnya sampai kita nanti mati, itu PR kita adalah menyempurnakan agama, terkhusus menyempurnakan iman. Menyempurnakan iman. Bayi dalam kandungan Bapak Ibu yang mulia, bayi dalam kandungan. Ketika dikandung sama gundukan 9 bulan 10, itu program dari langit itu menyempurnakan yang disebut dengan jasad. Dimulai dari nutfah, segumpal titik, ya kan? Kalau ibu-ibu sudah telat 2 minggu, itu sudah mulai ya menyempurnakan. Dari mulai segumpal titik darah, kemudian ada dagingnya, kemudian sampai 4 bulan dia sudah mulai dikasih nyawa. Berkembang terus selama 19 hari itu. Programnya menyempurnakan jasad. Mulailah terbentuk badan mulailah terbentuk kepala ada tangan, ada badan itu sendiri, kemudian mulai ada kaki, dari kepala mulai ada matanya, dari mata mulai ada korneanya, ada pupilnya, ada lensanya, dari telinga mulai ada daun telinga, mulai ada gendang telinga, dari mulai tangan mulai punya lengan punya jari punya kuku punya kulit punya rambut, disempurnakan. Tapi Bapak-Ibu yang melihat, ketika proses itu si bayi itu sebenarnya menolak, dikasih tangan. Kata bayi, buat apa tangan? Tidak untuk memegang handphone, tidak untuk memegang raket tenis, tidak untuk memegang duit. Buat apa tangan? Dikasih pulang kuku, buat apa? Nggak ada fungsinya. Dikasih mata buat apa? Mau melihat apa di sini? Ya kan? Mau melihat apa di sini? Tidak ada yang dilihat. Gelap kan di dalam perut itu. Dikasih kaki apa lagi? Nggak perlu car free day di sini Pak. Dalam perut ibu bayi nggak perlu car free day, nggak perlu jalan-jalan, nggak perlu jogging, nggak perlu naik sepeda, gitu ya. Menolak ya. Dikasih telinga mau mendengar apa? Mereka sebenarnya menolak di bayi-bayi. Dan yang mereka pikir yang itu semua tidak bermanfaat. Yang paling bermanfaat apa kata bayi? Ini Pak, yang paling bermanfaat ini. Apa namanya? Tali pusat, hari-hari. Karena apa? Kalau ini terputus, maka saya mati. Kalau ini terputus, maka saya yang paling bermanfaat dipikir dia tali pusat. Tapi Allah SWT tetap kasih, tetap diberi
diperintahkan untuk menyempurnakan jasad, tidak menghiraukan kata si bayi. Begitu 9 bulan 10 hari sempurna jasad, keluar dia dari perut ibu. Begitu keluar perut ibu, bapaknya menerima ya. Begitu lihat lengkap, dia bilang apa bapaknya? Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu ya, sekarang baru kita merasakan, mohon maaf. Coba kalau tadi 9 bulan 10 hari tadi ada yang tidak lengkap, bisa Pak jadi polisi? Bisa. Mohon maaf, kalau tidak lengkap maka dia akan melengkapi ketidaklengkapannya tadi seumur hidup dia. Mohon maaf kalau misalnya ada saudara kita yang cacat, dia akan berusaha melengkapi ketidaklengkapannya seumur hidup dia. Pakai kaki palsu, pakai tangan palsu. Bahkan ada teman-teman kita yang dia tidak bisa mendengar, maka dia berusaha berjuang keras untuk melengkapi ketidaklengkapannya, pakai alat pendengaran, sampai mulut bagaimana caranya dia paham dengan bahasa-bahasa kita. Dia akan menderita, dia akan berusaha melengkapi ketidaklengkapan. Karena proses yang tidak lengkap di alam kandungan seorang ibu. Sekarang Bapak Ibu yang mulia, di dalam dunia kita ini, apa programnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang sekarang hidup di dunia? Yang tadi Pak, ditugaskan programnya untuk melengkapi yang disebut dengan agama, terutama iman. Tugasnya. Tapi hari ini yang dipikir sama manusia bermanfaat nggak itu? Melengkapi agama, melengkapi iman, bermanfaat nggak? Enggak. Pak, saya sholat terus tapi kiri-kiri juga saya Pak. Ini tidak nambah-nambah ya Pak. Bagaimana kita sholat terus saya sholat subuh terus tidak nambah-nambah. Akhirnya orang jadi bosan nggak sholat Pak. Udah Pak, cari uang aja Pak. Kalau di Jakarta tuh ada tulang dibanting-banting, ada kaki jadi kepala, ada kepala jadi kaki, ada keringat diperas-peras, ada siang jadi malam, malam jadi siang, ada kaki jadi kepala jadi kaki tadi, untuk cari duit. Sehingga akhirnya orang lupa sholat, melupakan yang disebut dengan agama yang menjadi PR kita untuk disempurnakan di alam. Karena apa? Yang paling bermanfaat kata dia apa? Duit, harta, pangkat, jabatan. Yang paling dia pikir untuk disempurnakan. Pak, saya kalau tidak punya duit sengsara saya Pak. Bagaimana anak istri saya bisa makan? Padahal banyak juga Bu, anak istri yang bapaknya tidak ada, makan juga. Ya kan? Jadi PR-nya dilupakan. Yang menyempurnakan agama, menyempurnakan iman tadi. Dia pikir yang paling bermanfaat adalah duit. Nah, begitu Bapak Ibu yang mulia, dia pindah alam sebagaimana bayi tadi, pindah dari alam kandungan ke alam dunia. Sama seperti tadi Pak, ketika dia pindah alam ke alam kubur, yang tadi harusnya dia lengkapi, dia tidak lengkapi, maka dia akan menderita sama. Yang dia tadi pikir dia bermanfaat, maka dipotong sama Allah. Bayi mengatakan yang paling bermanfaat hari. Begitu pindah alam dipotong sama dokter. Ada Pak, sampai sekarang yang punya hari-hari ada? Kantong gitu. Tidak ada kan? Dipotong, hakikatnya itu dipotong sama Allah, dipotong sama bidan kan gitu ya. Lepas dia. Jadi ketika orang masuk kubur, yang tadi bermanfaat, harta, pangkat, jabatan, duit, dipotong sama Allah. Ada Pak orang masuk kubur bawa Innova? Dikubur bareng-bareng bawa Innova, belum ada? Dipotong sama Allah, jadi akhirnya dia tidak bermanfaat. Tetapi yang dia pikir harusnya bermanfaat, tapi tidak dia kerjakan, sholat, puasa, haji, melengkapi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dia tidak pikir bermanfaat, menjadi bermanfaat dari dalam kubur. Sebagaimana tadi kita tahu sekarang, alhamdulillah saya punya tangan, manfaatnya ini. Saya punya mata, manfaatnya yang dulu kita tolak sama-sama di dalam perut ibu. Ada siapa yang telepon? Tepat garis. Nanti ketika masuk kubur menjadi hal yang bermanfaat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan
absorna wa sami'na fajina na'mal sholihat ila mungkin ya Allah, aku telah melihat sendiri dengan mata kepalaku bagaimana pahala orang jalan ke masjid dalam keadaan gelap malam, satu langkahnya dinaikkan satu derajat, satu langkahnya mendapatkan satu pahala, satu langkahnya menggugurkan satu dosa. Baru saya lihat ya Allah, ya Allah, aku ingin kembali ke dunia, aku ingin memperbanyak langkah untuk ke masjid. Kata Allah, nggak bisa. Apalagi yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah puasa, nggak pernah itu, bahkan satu perbuatan yang baik, maka Allah akan berikan ganjaran. Satu dosa, maka Allah akan berikan balas. Itu baru nanti kalau sudah kita dikubur dalam tanah baru tahu. Dan diceritakan semua ulama, setiap orang masuk kubur pasti menyesal. Bahkan sampai orang beriman diceritakan masuk surga pun menyesal. Orang beriman masuk dalam surga menyesal tentang apa? Menyesal tentang waktu-waktunya yang tidak dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo coba waktu kita sekarang kita pakai buat apa? Lebih banyak setan gepeng. Tokopedia, Lazada, TikTok, Instagram, belanja online. Kalau ibu pinter Pak, belanja online pakai COD-nya ditaruh di kantor. Bapaknya tiba-tiba dipakai apa? COD Pak. Punya siapa ya? Dibuka, punya istri, suruh bayar bapaknya. Ibu-ibu zaman now. Jadi bapak-bapak yang mulia, nanti ketika mati Pak, ketika dibungkus kain kafan baru kita tahu. Oh ternyata ya Allah, dulu saya diseprinkan, saya sholat subuh berjamaah, ternyata alhamdulillah lama-lama ikhlas kata saya. Oh ternyata ini pahalanya. Ya Allah, balik lagi ya Allah, bukan jadi polisi, tapi apa? Sholat subuh berjamaah. Begitu Pak. Nah sekarang belum tahu nih orang-orang, kalau tahu Pak, penuh masjid Pak, penuh masjid. Coba kita lihatlah kisah-kisah orang yang sudah mati suri, sudah pernah mati, bangkit lagi, coba orangnya kayak apa. Tapi alangkah lebih bagus ketika kita sebelum mati, tapi keyakinannya sudah sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti betul. Karena apa? Kata Quran dan hadis. Nah, Bapak-Ibu yang mulia, ini PR kita sekarang. Kalau ada orang yang dia ini menyampaikan hal ini kepada orang lain, sehingga orang lain ini mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Kuntum khairal ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini orang terbaik. Jadi orang terbaik itu bukan pemilihan umum jadi nomor 1, jadi gubernur, jadi bupati, jadi bukan. Kata Allah, orang terbaik bukan Kapolres, orang terbaik bukan pemimpin, orang terbaik bukan orang yang duitnya banyak. Orang terbaik adalah orang yang dia ini mengajak orang lain untuk taat kepada itu kata Allah, bukan kata saya. Kalau kata kita undang-undang, orang terbaik itu orang yang tidak melanggar aturan. Kalau kata kita undang-undang pemilu, orang terbaik orang nomor 1, suaranya paling banyak. Tapi kalau orang terbaik versi Allah, orang yang dia mengajak kepada orang lain untuk taat kepada yang kita jelaskan dengan program door to door, itu orang terbaik. Kan sudah sampai sini pesannya apa ya? Wah, apa sih ngajak door to door kan? Karena kalau ibu ya, karena yang paling penting sekarang itu dari 40 masjid yang sudah kita lewati ini, rata-rata Pak, di pintu situ tertulis masjid ini hanya untuk orang umur 40 tahun ke atas. Remaja angkatan 65 Pak ya. Mana Pak anak kemenangan kita Bu? Mana Bu? Anak kemenangan mana Bu? Jangan-jangan ibu juga suaminya ada yang tidur di rumah nih. Bu kalau ada kayak gitu, besok kasih jatah, nggak usah. Kalau kamu nggak sholat ke masjid, nggak saya kasih jatah. Tidur sana di ruang kamu itu. Sama juga dengan anak-anak. Kalau ibu sudah galak, sudah cerewet untuk agama, Sayyidatina Hansa, tahu? Bu tahu? Sayyidatina Hansa, seorang sahabiah. Jangan cuma tahu ini Bu Angelina Jolie gitu Pak. Tahu ya? Jangan cuma artis-artis saja. Itu Hansa itu artis Bu. Tapi artisnya artis akhirat.
Hansa radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dia memiliki kemampuan untuk membuat syair. Seluruh ulama bersepakat membuat syair terbaik di kalangan perempuan itu namanya Sayyidatina Hansa, seorang sahabat. Tapi syairnya digunakan untuk merayu anaknya 4 orang untuk berjuang menegakkan agama sehingga 4 orangnya mati syahid di jalan Allah. Dia bilang begini, "Nah, saya tidak pernah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Saya juga tidak pernah mengkhianati bapakmu. Saya tidak berselisih dengan pamanmu. Tapi aku sebagai seorang ibu, aku tidak rela apabila besok hari ada pertempuran melawan orang kafir. Kau berangkat ke sana sebagaimana singa yang sangat gagah, berjuang di jalan Allah SWT, dan kau menangkan kita pertempuran ini, sehingga kau mati syahid di sana, sehingga ketika di akhirat aku akan mengatakan, ya Allah, aku adalah seorang ibu di mana 4 anakku mati syahid di jalan. Wahai anakku, dengarkan, aku tidak rela setiap tetes air susuku yang kau minum, sedangkan kau tidak berjuang di jalan Allah SWT." Wih, 4 orang anaknya Pak berjuang, akhirnya syahid. Tuh, ibu kalau sudah merayu anak begitu. Karena apa? Laki-laki dan perempuan di dunia ini yang paling banyak jumlahnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan sama anak-anak jumlahnya lebih banyak mana? Perempuan atau anak-anak? Anak-anak. Karena perempuan ada yang anaknya 10, 12. Siapa ya? Zaman dulu Pak ya? Kalau sekarang irit Pak. Keluarga berencana namanya. Kalau keluarga berencana direncanakan 12 kan boleh juga Pak. Keluarga berencana, saya merencanakan anak saya 12 kan boleh. Yang penting diopengin, jangan kayak bebek Pak, habis bertelur ditinggal. Kan begitu bebek itu ya, telur tinggal bebek. Anak-anak dan perempuan jumlahnya lebih banyak anak-anak, tetapi anak-anak dan laki-laki semuanya nurut kepada gondongan dua. Betul? Kalau gondongan duanya benar, kalau gondongan duanya benar. Tapi hari ini gondongan duanya juga kadang-kadang tidak benar, tidak sholat juga, begitu Pak. Kan begitu Pak. Jadi hari ini setiap elemen kita ini punya tanggung jawab untuk mengembalikan setiap orang ke masjid. Karena hanya itu caranya untuk memperbaiki keadaan hati. Kenapa hari ini orang melakukan kejahatan? Karena dia tidak takut kepada Allah. Kenapa hari ini orang tidak takut kepada Allah? Karena tidak pernah masuk masjid. Kenapa tidak pernah masuk masjid? Karena tidak pernah diajak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan kalau orang sudah melakukan kejahatan itu otomatis dia tidak pernah sholat. Coba boleh cek di tahanan saya itu di kos-kosan saya di Polres itu. Kos-kosan Pak. Selama berapa hari Pak? 40 hari ya. Kos-kosan gratis 40 hari. Alhamdulillah sekarang penuh ramai. Mau coba Bu? Pak, mau coba? Atau anaknya mau dicoba? Saya penuh sekarang Pak. Kalau saya tanya, ini ada Pak Kasat Ahli, Kasat Tahanan dan Titipan. Kalau kita sebelum ketangkap tidak pernah sholat. Makanya kan benar kalau orang sudah sholat itu pasti dia akan mencegah terjadi kejahatan dan kemungkaran. Maka PR kita sebenarnya itu aja. Bagaimana di lingkungan itu semuanya sholat. Nah sekarang Pak, berapa jumlah laki-laki balik di sini? Yang harusnya sholat di sini berapa Pak jumlahnya Pak? Hah? Banyak, jumlahnya berapa kira-kira? 50. Ini cuma ada 10 Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Hah? 30 ya, yang harusnya sholat di sini. Bukan yang rutin. Jadi nih, caranya begini ngitungnya Pak. Sana masjid dibagi 2. Yang batas ke sini ke sana punya sana, yang batas ke sini punya sini. Sana masjid bagi 2, yang batas ke sana punya sana, yang batas ke sini punya sini. Itu caranya. Nah, dengan hitungan itu, makanya sebenarnya tidak boleh orang Islam kok tidak punya masjid itu tidak bisa. Orang Islam harus punya masjid. Karena apa? Nanti dia juga ke masjid, tapi sholatnya di depan imam. Ya, itu tandanya setiap orang punya masjid. Nah sekarang berapa orang yang punya masjid ini? Harusnya yang sholat di sini yang nanti disolatkan di depan imam itu berapa jumlahnya?
Banyak Pak. Udah, kira-kira aja deh berapa? 150. Berarti sekarang ada 15 Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, berarti perwakilan Pak. Nah, nanti masuk surganya perwakilan Pak. Nah itu jadi masalah Bu. Jadi seharusnya sekarang yang 150 itu bagaimana caranya dijemput masuk ke dalam. Itu aja Pak. Bisa jadi yang 150 itu 150 kurang 15 kan gitu, 135 kan Pak? Ya Pak ya. Bisa jadi itu kemenangan kita, itu anak-anak kita. Perwakilannya begitu 1/10. Rata-rata begitu semua Bu. Padahal kalau semua orang masuk dalam masjid, Allah Ta'ala janjikan keberkahan. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran sebutkan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau manusia-manusia ini masuk dalam masjid, maka Allah akan perbaiki dia. Apa yang diperbaiki? Yang pertama iman. Yang diperbaiki pertama sama Allah itu iman. Yang tadi itu jadi baik apa? Jadi kalau orang mau baik, pertama imannya, tepatnya di masjid. Tidak bisa di puncak Patuh sana, tidak bisa. Memperbaiki iman kok di puncak Patuh sana, tidak bisa. Yang diperbaiki iman, tempatnya di masjid. Bengkelnya iman itu masjid. Apa bukti Pak kalau bengkel iman itu mau menyebabkan baik kehidupan dunia dan akhirat? Sahabat-sahabat sudah mempraktekkan ini. Sahabat-sahabat sudah mempraktekkan perkara ini. Dari sisi apapun, orang yang imannya baik pasti masalah selesai. Satu orang sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Tadi malam saya cerita di mana Pak? Padang Ganting. Tadi malam saya Padang Ganting Pak sampai jam 11 malam. Saya cerita ada satu orang sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itu hidup sampai zaman Sayyidina Umar. Dulu di Madinah ada gunung Merapi, gunung berapi. Ini namanya Marapi Pak. Kalau di Jawa Tengah namanya Merapi. Dulu di Madinah ada gunung berapi juga Pak. Nah begitu meletus, laharnya keluar. Sayyidina Umar masuk ke dalam masjid. Cari siapa nih bisa menyelesaikan masalah ini siapa? Setelah Tamim Ad-Dari sedang di masjid. Tamim, gunung meletus, selesaikan. Kalau hari ini ada gunung meletus, nyari siapa Pak? Ada yang nyari ke masjid? Nggak ada. Nyarinya ke BMKG. Ya Pak, nyarinya ke Tagana gitu. Badan SAR, Basarnas gitu. Kalau dulu Umar ada gunung meletus nyarinya ke masjid. Ada yang suruh dengan Tamim atasi. Maka Tamim naik gunung Pak. Begitu Tamim naik gunung pakai sorban. Sorbannya dilepas gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, diputar-putar Pak sorban. Itu sorban yang diputar-putar, laharnya begini lagi Pak. Mundur-mundur kayak ular gitu. Masuk lagi ke dalam lubang. Sehingga sudah masuk dalam gunung, masuk lagi dalam lubang. Dikatakan ulama seperti domba-domba yang digiring pemiliknya masuk kembali ke dalam kandang. Sehingga akhirnya sampai sekarang tidak ada gunung berapi di dalam kota. Bu, Pak, kalau nanti gunung Merapi meletus, kita sama-sama ke atas yuk. Ya, kita pakai peci, kita begini-beginikan pakai la ilaha illallah gitu. Gimana? Ibu pakai perkenalan, la ilaha illallah. Gimana Pak kira-kira? Itu laharnya begini atau begini gitu. Padahal Tamim juga orang biasa. Sahabat itu orang biasa, tapi kenapa dia bisa berlaku perkara seperti itu sehingga alam tunduk kepada dia? Kenapa? Karena imannya sempurna di sisi Allah. Ada satu orang sahabat Pak dalam kehidupan biasa, dia dengar hadis Nabi. Barang siapa yang seorang muslim dia menerima pengembalian ketika jual beli, maka Allah janjikan surga. Allah janjikan satu rumah di taman surga. Barang siapa seorang muslim yang menjadi seorang pedagang, kemudian dia menerima pengembalian dari saudara muslimnya, menerima pengembalian dari seorang pembelinya, maka Allah janjikan
berdirikan satu rumah di tengah surga. Mendengar hadis itu Pak, langsung ambil uang dari rumah, belanja ke pasar, langsung gelar lapak, jual, ambil jadi semua. Ditubuhin itu Pak. Ada orang datang, ini berapa? Jual. Saya jual ya, saya beli. Insya Allah. Udah. Yang sebelah-sebelahnya juga ini orang baru nih, pedagang nih, pedagang orang baru. Setelah beberapa saat, orang yang tadi beli itu balik lagi, kembali lagi. Wah, saya nggak suka nih barang, taruh lagi. Dikembalikan Pak, kembalikan. Ya sudah, bisa terima. Tutup Pak. Setelah dikembalikan, itu barang ditutup. Pulang. Orang yang sebelah tanya, barang belum habis, kok mau pulang? Enggak perlu. Terus mau ngapain? Saya nggak perlu lagi berdagang. Kenapa? Karena saya sudah punya rumah di atas surga. Buat apa berdagang? Kenapa Pak? Imannya sempurna di sisi. Kalau hari ini apa yang kita kerjakan? CV PT Barokah di bawahnya, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu boleh. Ini karena iman kita tidak sempurna kepada Allah, sehingga tidak yakin kepada janji-janji Allah. Nah Pak, masalahnya hanya di situ saja. Ketika kita tidak punya iman sempurna, maka amal juga tidak sempurna. Kalau iman dan amal tidak sempurna, maka akan jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah, pasti melakukan kejahatan, melakukan perbuatan fahsyai wal munkar. Imannya para sahabat sudah sempurna, maka sholatnya juga sempurna. Amal yang terpenting setelah iman itu namanya sholat Pak. Sahabat, kalau ada apa-apa cepat sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Ada seorang sahabat Pak, lagi jalan bareng-bareng rombongan, lagi patroli bilang. Itu ontanya tiba-tiba mati. Kata sahabat yang belakang, goceng, ayo, kamu ketinggalan rombongan. Bilang, lanjut. Begitu ditinggal sama yang lain, dia sholat di rakaat. Selesai diangkat tangan, ya Allah, mati dan hidup milik Kau ya Allah. Aku tidak berhajat kepada onta ini, aku hanya berhajat kepada Engkau untuk menyampaikan ke sana ya Allah. Belum itu turun tangan Pak, belum turun tangan, ontanya berdiri lagi, hidup lagi, ditunggangi lagi. Dalam satu riwayat mengatakan, ontanya lebih cepat jalannya, lebih sehat keadaannya dibanding sebelum mati. Dan yang kedua ada mengatakan bahwa dia lebih sampai duluan daripada onta teman-teman yang tadi meninggalkan dia. Dan ada satu yang mengatakan itu sahabat yang punya onta sudah mati, ontanya masih hidup. Kenapa Pak? Karena sholatnya mendatangkan pertolongan Allah. Kenapa sholat bisa mendatangkan pertolongan Allah? Karena imannya sempurna kepada Allah. Bedanya sahabat dengan kita. Nah kalau kita Pak, kalau sahabat dengan sholat masalah selesai. Dengan sholat masalah selesai. Kalau kita jangankan sholat, yang sholat benar juga Pak. Ada juga yang sudah sholat di antara kita tidak ada masalah sholat ada. Tapi dengan sholat kita bukan menyelesaikan masalah, tapi itu. Kalau sahabat dengan sholat masalah selesai, kalau kita dalam sholat masalah selesai. Kalau sahabat dengan sholat masalah selesai, kalau kita dalam sholat masalah selesai. Dompet ada isinya 50.000 gimana? Dia buat cerpen Pak. Di dalam sholat dia buat cerpen. Lumayan itu 50.000. Jangan-jangan diambil sama bini nih. Pada lancar. Gimana ya? Di lemari. Oh enggak, sadar Allah. Di bawah bantal enggak. Satu rakaat belum ketemu Pak. Rakaat kedua subuh, rakaat ini. Baru setelah duduk sebelum sujud yang terakhir. Oh iya, di atas kulkas. Oh iya, di atas kulkas ya. Setelah ini pulang langsung ambil dompet, jangan sampai diambil oleh ketemu Pak dengan sholat, dengan dalam sholat masalah selesai. Pulang dia ada di atas kulkas. Dibuka masih ada. Hari ini kita begitu Pak. Di dalam sholat masalah selesai. Kalau sahabat dengan sholat masalah. Coba bayangkan kalau bapak sama ibu diundang sama Pak Prabowo, pengen ketemu sama Pak Prabowo. Begitu datang sampai di Istana Merdeka,
sampai di Jakarta, Bapak diajak ngomong, tapi Bapaknya lagi begini. Pak Prabowo di depan sih. Gimana keadaan tanah datar? Baik Pak. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Orang gila nih, udah usir-usir kan begitu. Kenapa sekarang Allah tidak peduli dengan kita? Kita juga sudah sholat, tapi kok kena galuh? Kita sudah sholat, tapi kok rezeki tetap mampet? Ya sholat kita kayak gitu. Ya Pak ya. Ini yang udah sholat aja salah Pak, apalagi yang tak sholat kan gitu. Bahwa mulia-mulia, tugas baik kita adalah menyempurnakan iman, yang kedua menyempurnakan amal. Mari kita ajak teman-teman kita, satu letik kita, teman satu angkatan kita, Pak Jorong kita, Pak Wali kita ajak mau ke masjid. Ya Bu ya. Nah PR-nya saya titipkan berapa Pak? Tadi 150 Pak. Kira-kira berapa bulan bisa komplit Pak? Berapa komplit Pak? Berapa bulan? Mau komplit. Kalau sekarang ada 15 berarti besok ada 30. Kalau besok ada 30 berarti hari Senin tuh, hari Minggu tuh ada 60 kan gitu Pak ya. Kalau hari Minggu ada 60 berarti hari Senin ada 120. 3 hari Pak ya? Bu, 3 hari Bu. Pak, susah Pak. Nanti kan saya ditolak. Jangan Bapak, nanti aja ditolak Pak. Tapi kalau dulu Nabi bilang Pak, susah ya Allah susah ya Allah. Saya ditolak-tolak, dilemparin kotoran otak, dilemparin batu. Nabi berhenti.